Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SNG Channel. Nah, hari ini kita membuat konten manajemen sumber daya manusia. SNG ini akan memberikan pengetahuan tentang informasi-informasi pendidikan sumber daya manusia. Gimana kabarnya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Di musim corona ini. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Nanti jaga jarak, social distancing, selalu di tangan Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih. Saya Dr. Usman MPD, pengawas SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Terutama wilayah kerja saya itu adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, itu pengawas saya. Bapak ini kan salah satu pengawas SMK ya di Provinsi Jambi. Nah, penting nggak sih sertifikasi ini bagi SMK gitu Pak? Jadi begini, jadi kan pendidikan menengah itu kan ada dua, ada SMA, ada SMK. Nah, kalau SMA jelas lulusan itu nanti tamat dia bagaimana dia bisa memasuki perguruan tinggi. Sementara untuk SMK, bagaimana dia bisa memasuki dunia kerja, atau dia membuat usaha sendiri atau wirausaha namanya, ya. Nah, itu perlu sangat penting sekali dia ada semacam pengakuan kompeten. Atau kompetensi itu sendiri. Nah, jadi untuk siswa lulusan SMK, sertifikasi kompetensi itu sangat penting sekali karena dia akan memasuki dunia kerja tadi. Nah, itu barangkali dulu yang saya sampaikan. Nah, bagaimana ini kan SMK ya, kejuruan ya, vokasi berarti masing-masing kejuruan itu ada sertifikasinya, beda-beda Pak ya. Nah, namun untuk menuju ke masyarakat ekonomi ASEAN ini, nah, namun saat ini masyarakat ekonomi ASEAN itu perlu yang namanya berbahasa asing. Nah, apakah nanti setiap kejuruan itu ada bahasa asingnya gitu Pak? Ya, saya terangkan dulu ya. Jadi lulusan SMK, saya ulang lagi, lulusan SMK tadi harus mendapatkan pengakuan kompeten. Nah, pengakuan kompeten itu kan ada dari dunia kerja, ada dari SP1, SP2, SP3 kan. Nah, kemudian dari sekolah itu sendiri. Nah, sekarang ini yang terjadi untuk Provinsi Jambi, untuk SP1 itu belum berapa sekolah yang baru punya. Kemudian untuk ujian kompetensi keahlian itu sendiri di sekolah-sekolah umum rata-rata sudah setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi tentang keberadaan sarana dan prasarananya termasuk pengujinya itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, hasilnya baru itu ujian UKK itu masih di tahap sekolah itu baru pengakuan dari pihak sekolah dan dibubuhi oleh tanda tangan judi, tetapi itu masih memakai katakan itu lambang dari sekolah itu sendiri. Belum ada pengakuan dari dunia perusahaan itu sendiri atau dari SP3 yang berlambang Garuda yang dimaksud tadi itu yang mampu nanti akan memasuki dunia kerja secara internasional. Ya, secara internasional yang dimaksud tadi itu ya begitu dia lulus mendapatkan sertifikat kompetensi SP3 itu, dia akan memasuki dunia kerja di wilayah Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia atau perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia tapi sudah bertaraf internasional. Nah, dengan sertifikat kompetensi seperti itu, dia akan bisa mengisi peluang-peluang kerja yang ada sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, lanjut dengan tadi bagaimana dengan bahasa Inggris itu sangat penting sekali, tidak mungkin. Kalau sudah go internasional, otomatis bahasa Inggrisnya harus oke. Soal komunikasi itu sangat di bidang organisasi di lapangan pun di kantor sangat butuhkan sekali komunikasi dengan bahasa Inggris. Benar. Nah, bagaimana dengan kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan pihak sertifikasi nih Pak, lembaga sertifikasi profesi ini Pak? Apakah ada perusahaan-perusahaan yang di Provinsi Jambi atau ngambil perusahaan di luar gitu? Sebenarnya kan sudah ada impres ya instruksi Presiden nomor 9 ya tahun 2016 kalau saya salah kan. Jadi kan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada itu kan sudah diinstruksikan melalui nanti ada turunannya pergub ya kalau nggak salah. Sebuah dunia usaha industri itu nanti akan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah, terutama nanti akan yang linknya itu tentang kurikulumnya. Kita contohkan lah di Jambi ini contoh PT Lontar.
PT Lontar itu tuh kan ada di bagian-bagian lainnya itu dari perusahaan itu ada pekerjaannya yang namanya las. Nah, las itu sendiri di katakanlah wilayah Tanjung Jabung Barat ada beberapa sekolah itu sudah membuka program kalian las itu. Contoh ada SMK 7 kalau saya nggak salah, kemudian 5 dan 4 itu ada las semuanya. Nah sekarang ini bagaimana dia melakukan MOU dengan perusahaan itu tentang kurikulumnya. Nah tentang kurikulum, bagaimana kurikulum dari PT Lontar itu sendiri dia punya kurikulum tentang las itu sendiri. Kita kalau mungkin di bagian diklatnya dari pendidikan dan pelatihannya, seharusnya las-las yang dilakukan di PT Lontar itu mungkin lasnya yang seperti ini, mungkin las pipa dengan ketebalan tertentu misalnya. Sementara di sekolah menurut kurikulum Departemen Pendidikan, las yang diajarkan mungkin lasnya sangat sederhana sekali. Nah, kurikulum inilah yang nanti las yang bagaimana yang dituntut oleh perusahaan Lontar dipadu dengan kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan, ada dari Departemen Pendidikan Nasional dipadu. Dan siapa yang ngadunya? Mungkin ketua program kalian dengan kurikulumnya dengan orang-orang PT Lontar yang bagian pendidikan. Nah, ketika sudah dipadu, lahirlah kurikulum link yang matching antara kurikulum sekolah dengan kurikulum apa. Nah, terjadilah nanti namanya bisa saja di sekolah itu namanya kelas Lontar misalnya dengan memakai kurikulum sama. Nah, ketika dia sudah sama nanti baru nanti diadakan ujian kompetensi melalui SP3 atau melalui perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu yang menguji sendiri dan sesuai dengan apa kurikulum yang yang dilakukan di sekolah itu. Nah, berarti secara langsung setelah kurikulumnya oke dan gurunya, instrukturnya sudah dilatih, kemudian juga dari perusahaan juga mengajar, lahirlah anak-anak yang kompeten itu ditunjang dengan sarana-sarana yang sesuai dengan tuntutan perusahaan. Iya, sahabat SM Channel, bahwasanya memang sertifikasi ini sangat penting, Pak ya. Untuk SMK, apalagi SMK yang memang baru lulus, Pak ya, dia bisa langsung masuk ke dunia kerja. Nah, sementara bedanya SMA ini kan kejuruannya hanya IPA, IPS itu, Pak ya, sedangkan ini kan ada kelas pertanian, banyak sekali, Pak ya. Jadi buat teman-teman di rumah nih SMK, mungkin bisa masuk SMK untuk mempercepat bisa dikerja, Pak ya, karena kan SMK ini untuk menghasilkan pekerja gitu kan, pekerja. Sertifikasi ini kan ada LSP P1, P2 dan P3. Bedanya apa nih, Pak, tentang sertifikasi ini, Pak? Kalau sertifikasi LSP 1 itu kan itu yang dilakukan di sekolah sendiri. Artinya sekolah itu sudah diverifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional. Nah, dia bisa menyelenggarakan ujian itu sendiri. Tetapi ujian dia dilakukan itu sesuai dengan persyaratannya, lulusannya, sertifikat yang dia dapat itu masih dalam bentuk pengakuan dari logo sekolah itu sendiri. Nah, terus yang kedua di SP2-nya antara perusahaan dengan sekolah. Nah, yang ketiga ini baru yang SP3 secara nasional. Yang nasional ini SP3 secara nasional inilah yang pengakuannya secara internasional. Termasuk nanti untuk apa namanya masyarakat ekonomi Indonesia satu itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau diakui secara nasional jadi secara nasional dan internasional. Nah, kalau SP1 yang seperti yang terangkan tadi itu masih di sekolah disediakan apa tempat pengujiannya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Badan Sertifikasi Nasional, kemudian ada pengakuan, kemudian baru nanti yang kedua itu dengan sekolah dengan dunia kerja, kemudian yang ketiga itu secara nasional diakui oleh negara dan nasional berlambang Garuda seperti itu. Sertifikasi ini kan memang mempunyai hasil. Nah, untuk di Provinsi Jambi sendiri hasilnya seperti apa nih, Pak, setelah melakukan sertifikasi? Ya, jadi kalau pengujian sertifikasi ini saya lihat yang sudah anak-anak yang mengikuti ujian SP3 yang diadakan oleh SNG kalau saya nggak salah ya, salah satu perusahaannya itu mungkin ada pertanian situ, SKTP itu kan pertanian. Nah, saya lihat sudah mendapatkan sertifikat. Memang setelah dia lulus mendapatkan sertifikat ada pemanggilan dari dunia kerja. Nah, contoh dari perusahaan kalau nggak saya sekarang itu dari Kalimantan. Nah,
Cuma ada kendalanya ketika anak-anak kita dari Jambi ini, ketika ada pemanggilan pekerjaan keluar daerah, ada yang tidak diizinkan oleh orang tuanya, ada yang diizinkan oleh orang tuanya. Tapi secara anak-anak ini sudah ada peluang untuk memasuki dunia kerja dengan kemudahan, dengan mendapatkan sertifikasi tadi. Nah, seperti itu. Namun bagaimana dengan ijazah sekolah? Sertifikasi ini kan sebagai penunjang kan, sudah ijazah, kemudian mendapatkan sertifikasi lagi. Apa bedanya antara sertifikasi dari perusahaan itu dengan ijazah dari sekolah gitu, Pak? Kalau ijazah itu kan sama kita tamat sekolah nih. Kita SMA tamat kita sama STB dulu sudah tahun kalau belajar. Nah, kan tulisan ijazah. Bahasa kita diakui kita sudah menamatkan sekolah dari SMA. Bahasa kita diakui kita sudah menamatkan sekolah kejuruan dengan program keahlian ini. Nah, itu ijazah. Sementara untuk SMK ini ada pengakuan kompeten ya sesuai dengan program keahliannya. Saya contohkan lah, namanya tadi saya bilang LAS. Ada pengakuan bahwa dia memang kompeten di LAS ini. Ya, menurut SP3 sudah melakukan ujian dengan SMK ini ujiannya. Nah, dia akui, setelah dia akui dia mendapatkan sertifikat SP3 itu. Nah, ketika dia memasuki dunia kerja, memakai sertifikat itu dia akan memudahkan. Tetapi kalau dia membawa namanya ijazah masuk ke perusahaan, tidak ada karena tidak ada pengakuan kompetennya. Tapi kalau dia diakui kompeten itu, ketika dia diakui kompeten, apa buktinya dia kompeten? Dia punya sertifikat. Sertifikat itu kapan dia mendapat? Melalui ujian, kompetensi. Berarti ada skill di situ, Pak. Iya, benar. Ada pengakuan seperti itu. Ya, jadi itu sahabat SNG. Nah, buat teman-teman SMK ini penting sekali yang namanya sertifikasi, dan juga penting sekali untuk kalian ini mengikuti ujian sertifikasi dimanapun sekolah kalian. Benar, Pak? Benar. Ya, baik. Jadi itu teman-teman sobat SNG. Nah, memang seharusnya kita itu sebagai siswa atau mahasiswa ini kan tidak hanya SMK, Pak ya. Mahasiswa juga bisa sertifikasi, dosen, guru. Nah, tapi yang kali ini kita akan bahas tentang SMK tadi, Pak ya. Nah, jadi SNG mungkin sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, dan next kita akan buat video, kita undang satu siswa mungkin, Pak ya. Untuk diundang bagaimana hasilnya setelah mendapat sertifikasi, apakah mudah mencari kerja dan sebagainya. Terima kasih atas pengetahuan dan ilmu yang telah berikan. Semoga bermanfaat bagi SMK seprovinsi Jambi. Sharing-sharing kecil gini, Pak ya. Semoga nanti kedepannya kita dapat bekerja sama lagi dan bisa duduk di ruangan SNG Channel ini, Pak ya. Oke. Buat teman-teman SNG Channel, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.